Semakin dalam kamu mengenal dirimu sendiri, semakin sedikit pula kamu merasa perlu menjelaskan dirimu pada dunia. Selamat datang di arah baru. Ruang sunyi untuk mereka yang lelah dibentuk oleh ekspektasi orang lain dan mulai memilih untuk hidup dengan kesadaran. Di dunia yang serba terbuka, di mana semua orang berlomba membagikan pikirannya, luka-lukanya, bahkan kelemahan terdalamnya, kita lupa bahwa tidak semua hal perlu diucapkan. Tidak semua bagian dari diri kita layak diketahui orang lain. Tidak semua cerita harus dibagikan, bahkan pada orang yang katanya bisa dipercaya. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas batin, bukan pencitraan luar. Bahwa kekuatan sejati justru muncul saat kita mampu menyimpan sesuatu untuk diri sendiri, bukan karena takut, tapi karena bijaksana. Hari ini kita akan membahas hal-hal tentang dirimu yang seharusnya tetap menjadi milikmu sendiri. Karena kadang, melindungi diam adalah bentuk tertinggi dari kendali. Ada luka-luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada peristiwa yang membekas begitu dalam, namun tak pernah sempat kita ceritakan. Bukan karena tak mau, tapi karena tak ada satupun kata yang cukup untuk menjelaskannya. Dan hari ini, aku ingin mengatakan satu hal yang mungkin terdengar keras. Tidak semua luka harus kamu bagi ke orang lain. Tidak semua rasa sakit harus kamu umumkan kepada dunia. Banyak dari kita tumbuh dengan dorongan untuk terus bicara. Kita didorong oleh budaya yang percaya bahwa menceritakan segala hal adalah bentuk keberanian, bahwa membuka luka adalah tanda kekuatan. Tapi kita lupa bahwa membuka luka terlalu sering justru bisa menghambat proses sembuhnya. Luka yang terus dibuka tak akan kering. Dan saat kamu menceritakannya ke orang yang salah, kamu sedang menaruh garam di atasnya. Dalam filsafat Stoik, ada satu prinsip penting. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan dan terima yang tidak bisa. Luka adalah sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Tapi bagaimana kita menanggapinya, itulah wilayah kuasa kita. Saat kamu memutuskan untuk menyimpan luka itu dalam diam, bukan berarti kamu menyangkalnya. Justru kamu sedang memeluknya dengan sadar. Kamu tahu bahwa luka itu ada, kamu tak menghindar darinya, tapi kamu juga tak memberikannya panggung yang tak perlu. Karena begini, tak semua orang mendengarkan untuk memahami. Ada yang mendengarkan hanya untuk menilai, ada pula yang mendengarkan hanya untuk membandingkan dengan penderitaannya sendiri. Dan yang lebih buruk lagi, ada yang mendengarkan hanya untuk menjadikan ceritamu sebagai bahan gosip. Maka berhati-hatilah. Luka batin adalah harta rapuh. Jika kamu serahkan pada tangan yang salah, kamu bisa semakin hancur. Bukan berarti kamu harus menutup diri selamanya. Tentu ada ruang untuk bercerita, tapi pilihlah dengan bijak kepada siapa kamu membuka pintu itu. Pastikan orang itu bukan hanya mampu mendengar, tapi juga tahu cara menjaga. Bukan hanya mampu merespons, tapi juga mampu menghormati keheninganmu. Dan jika belum ada orang seperti itu, tidak apa-apa. Kamu tetap bisa sembuh, tidak dengan banyak bicara, tapi dengan banyak memahami dirimu sendiri. Dengan duduk tenang, mengakui luka itu ada, mengizinkannya hadir tanpa perlawanan, dan perlahan menerimanya sebagai bagian dari perjalananmu. Ingat, menyimpan luka tidak selalu berarti kamu lemah. Justru kadang itu tanda bahwa kamu sudah cukup kuat untuk tidak lagi mencari simpati. Kamu tahu bahwa validasi dari orang lain tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah keikhlasanmu sendiri untuk berdamai dengan masa lalu. Jangan biarkan dunia luar terlalu cepat masuk ke ruang hatimu yang paling rapuh. Biarkan luka itu tumbuh menjadi kekuatan dalam keheningan. Karena pada akhirnya orang-orang tidak perlu tahu apa yang pernah melukaimu. Mereka hanya akan melihat bagaimana kamu tetap berjalan tanpa menjelaskan apapun, tanpa menunjuk siapapun, tanpa perlu berkata, "Aku sedang sakit." Itu adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin. Dan itulah inti dari perjalanan sunyi menuju kedewasaan. Setiap orang memiliki rencananya masing-masing. Ada yang sedang membangun bisnis, ada yang ingin pindah kota, ada yang sedang menabung diam-diam untuk hidup yang lebih tenang, ada yang sedang belajar diam-diam, bekerja keras diam-diam, memperbaiki diri diam-diam. Namun di zaman ini, di mana setiap langkah kecil seolah wajib diumumkan ke publik, kita lupa, tidak semua yang sedang tumbuh harus segera dibicarakan. Tidak semua rencana besar
pantas diumumkan sebelum waktunya. Mengapa kita begitu tergoda untuk cepat-cepat menceritakan rencana kita ke orang lain? Mungkin karena kita butuh dukungan, mungkin karena kita ingin pengakuan, atau mungkin karena kita merasa lebih kuat saat orang lain tahu kita punya arah. Tapi sebenarnya, dalam banyak kasus, justru saat kita mulai banyak bicara, disitulah kekuatan rencana itu mulai bocor. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dalam kendali atas diri sendiri, bukan dalam kendali terhadap reaksi orang lain. Seorang stoik tidak sibuk membuat kesan, ia sibuk membentuk kekuatan batinnya. Maka dari itu, seorang bijak tidak cepat mengumbar apa yang sedang dibangunnya. Ia paham bahwa rencana itu seperti benih, semakin dalam kamu tanam, semakin besar kekuatannya untuk bertumbuh dalam diam. Rencana besar butuh ruang yang hening. Ia seperti bara api kecil. Jika terlalu cepat terkena angin, ia bisa padam sebelum sempat menyala. Dan kamu tahu apa yang seringkali membuat bara itu padam? Komentar orang lain, harapan orang lain, bahkan keraguan orang yang tidak pernah berjalan di sepatumu. Ketika kamu menceritakan rencanamu ke terlalu banyak orang, kamu membuka pintu terhadap energi yang tak kamu butuhkan. Akan ada orang yang mengkritik tanpa tahu apa-apa. Akan ada yang tersenyum tapi diam-diam menertawakanmu. Akan ada pula yang pura-pura mendukung tapi menyimpan iri di dalam hati. Dan yang paling berbahaya adalah ketika kamu mulai mempercayai pujian yang belum pantas kamu terima. Maka diam adalah kekuatan. Bekerja dalam senyap adalah bentuk keanggunan dari mereka yang benar-benar tahu arah hidupnya. Ini bukan soal menjadi misterius atau tertutup. Ini soal memahami momentum, bahwa setiap rencana memiliki waktunya sendiri untuk tumbuh, menguat, dan baru kemudian ditunjukkan. Ketika kamu sudah cukup kuat berdiri, ketika fondasinya sudah kokoh, barulah dunia bisa melihat apa yang kamu bangun. Dan saat itu, kamu tak butuh lagi penjelasan panjang, hasilmu akan berbicara. Ada satu kutipan yang sering disalahpahami. Tell the world your plans. Tapi seharusnya ditambahkan, when they're already in motion and no longer bergantung pada semangat yang rapuh. Karena kenyataannya, terlalu cepat berbicara bisa membuatmu kehilangan arah. Terlalu banyak menjelaskan bisa membuatmu merasa sudah cukup, padahal kamu baru mulai. Jadi, simpan rencana besarmu seperti kamu menjaga rahasia yang paling berharga. Lindungi ia dengan kedisiplinan, rawat ia dengan kerja sunyi, dan biarkan ia tumbuh, perlahan tapi pasti. Kelak ketika waktunya tiba, kamu tak perlu berkata, aku akan sukses. Cukup tunjukkan. Dan dunia akan diam, karena mereka tak melihatnya datang. Di tengah dunia yang haus akan pengakuan, di mana segala hal didokumentasikan, disiarkan, diposting dan dipertontonkan, melakukan kebaikan tanpa kamera, tanpa saksi, tanpa perlu diberi ucapan terima kasih, adalah sebuah bentuk kekuatan jiwa yang tak dimiliki oleh banyak orang. Kebaikan sejati tidak mencari panggung. Ia hadir bukan untuk disorot, tapi untuk menyentuh. Bukan untuk dibicarakan, tapi untuk ditanamkan. Namun kenyataannya, kita hidup di zaman di mana segala perbuatan baik terasa kurang lengkap jika tidak diketahui orang lain. Memberi makan orang miskin, diunggah. Menolong orang di jalan, direkam. Menyumbang, disebutkan nominalnya. Bahkan sekadar mendengarkan orang bercerita pun kadang ditunjukkan lewat kalimat, tadi aku habis nolong teman yang curhat. Dan pelan-pelan kita lupa bahwa ketika niat kebaikan berubah menjadi alat pencitraan, kita telah kehilangan inti dari kebaikan itu sendiri. Filsafat Stoik mengingatkan kita untuk berbuat bukan demi pengakuan, tapi demi kebajikan. Bahwa tindakan yang benar tidak memerlukan panggung sosial. Bahwa makna terdalam dari hidup adalah hidup dengan kebajikan, bukan validasi. Ketika kamu melakukan kebaikan secara diam-diam, kamu sedang membersihkan niatmu dari kerak ego. Kamu sedang menumbuhkan keikhlasan yang tidak bergantung pada pujian, tepuk tangan, atau pengakuan sosial. Karena kebaikan yang tulus justru hidup di tempat yang sepi, ia tidak butuh sorotan. Karena ia tahu bahwa kebenaran tidak selalu harus terlihat. Lalu, apakah salah jika orang lain tahu kebaikanmu? Tidak. Yang menjadi masalah adalah ketika kamu merasa harus dilihat. Ketika kamu merasa gelisah saat kebaikanmu tidak mendapat respons.
ketika kamu merasa kecewa karena kebaikanmu tidak dianggap. Saat itulah kamu harus bertanya ulang, untuk siapa sebenarnya aku berbuat baik? Kebaikan yang sesungguhnya adalah ketika kamu memberi tanpa menyimpan harapan untuk dibalas. Ketika kamu membantu, lalu pulang tanpa perlu disebut. Ketika kamu melihat seseorang butuh dan kamu hadir bukan untuk menjadi pahlawan, tapi hanya karena kamu tahu, itu hal yang benar untuk dilakukan. Dan percayalah, kebaikan yang dilakukan diam-diam tidak pernah sia-sia. Mungkin manusia tidak melihat, tapi hatimu tahu. Jiwamu tahu. Dan alam semesta pun tahu. Ada kebahagiaan tenang yang hanya muncul dari tindakan tulus tanpa penonton. Itu bukan kebahagiaan yang melompat-lompat, tapi kedamaian yang dalam yang membuatmu tidur lebih nyenyak. Karena kamu tahu, kamu sedang tumbuh jadi manusia yang lebih baik. Bukan karena orang lain melihatmu demikian, tapi karena kamu memilih demikian. Banyak orang ingin dikenal sebagai orang baik, tapi sedikit orang yang benar-benar ingin menjadi baik, meski tidak dikenal. Maka jadilah salah satu dari sedikit itu. Lakukan kebaikanmu seperti pohon yang berbuah dalam sunyi, tidak berteriak, tidak memamerkan, tapi memberi manfaat bagi siapapun yang singgah. Karena pada akhirnya, kebaikan yang paling indah adalah yang tidak diingat oleh siapapun, kecuali oleh mereka yang menerimanya. Dan oleh dirimu sendiri yang tahu bahwa kamu telah memilih untuk tetap manusia di saat dunia meminta kamu jadi sesuatu yang lain. Ada pertempuran-pertempuran yang terjadi jauh di dalam dirimu, dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Malam-malam di mana kamu menangis tanpa suara, pagi-pagi ketika kamu bangun dengan beban yang bahkan kamu tak bisa jelaskan, keputusan-keputusan sulit yang kamu ambil diam-diam, keraguan yang terus menggerogoti logikamu, ketakutan akan masa depan, rasa bersalah atas masa lalu, semua itu adalah bagian dari pergulatan batin yang kadang lebih menguras tenaga daripada luka fisik. Namun begini, tidak semua pergulatan batin harus kamu bagi kepada orang lain. Bukan karena kamu harus berpura-pura kuat, tapi karena kenyataannya, tidak semua orang mampu memahami kedalaman dirimu. Dan lebih dari itu, tidak semua orang akan memperlakukan ceritamu dengan hormat. Kita hidup di zaman yang mendorong orang untuk terbuka, berbicara tentang perasaannya, mengungkapkan isi hatinya. Tapi terbuka tidak sama dengan menumpahkan segalanya. Ada garis tipis antara kejujuran yang menyembuhkan dan keterbukaan yang merugikan diri sendiri. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk memendam, tapi ia mengajarkan disiplin emosi, bahwa kamu tidak perlu menjadikan orang lain tempat sampah emosionalmu. Bahwa menahan bukan berarti kamu tertekan, tapi kamu sedang menimbang, memilih, dan melindungi ruang batinmu dari eksposur yang tidak perlu. Pergulatan batin adalah arena sunyi tempatmu bertumbuh. Di sana, kamu belajar mengenal dirimu yang sesungguhnya. Ketika kamu bingung, saat kamu kecewa pada diri sendiri, ketika kamu bimbang antara benar dan salah, itulah momen yang membentuk karaktermu secara perlahan. Tapi jika terlalu cepat kamu menceritakan semuanya ke orang lain, kamu sedang mempercepat proses yang seharusnya mendewasakanmu dalam diam. Ada yang akan menghakimi, ada yang akan mengasihani, ada pula yang hanya akan penasaran, tapi tidak peduli. Dan ketahuilah, simpati yang tidak tulus hanya akan membuat batinmu semakin kosong. Kamu jadi merasa perlu menjelaskan. Kamu jadi sibuk membela diri, padahal kamu sedang tidak butuh itu. Yang kamu butuhkan hanyalah satu ruang tenang, di mana kamu bisa duduk bersama dirimu sendiri tanpa perlu berpura-pura. Maka ketika kamu sedang bergejolak di dalam, cobalah duduk hening. Tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar harus diceritakan? Atau aku hanya sedang ingin didengarkan tanpa benar-benar ingin berubah? Seringkali kita lebih butuh mendengarkan diri sendiri daripada didengar orang lain. Karena sejatinya, semua jawaban yang kamu cari bukan berasal dari luar, tapi dari batin yang kamu izinkan untuk tenang. Dan bila kamu ingin berbagi, pastikan kamu memilih orang yang tepat, bukan yang hanya mendengar, tapi yang mengerti batas. Bukan yang hanya merespons, tapi yang bisa diam bersamamu dalam rasa. Dan jika belum ada, tak apa, kamu masih bisa bertumbuh lewat kesendirian. Kamu tak perlu menjelaskan pergulatan batinmu kepada dunia untuk bisa melewatinya.
Kamu hanya perlu kejujuran di dalam, keteguhan untuk memeluk rasa itu, dan ketenangan untuk menjalaninya, tanpa merasa harus dimengerti oleh siapapun. Karena pada akhirnya, kedewasaan emosional dibentuk bukan oleh seberapa banyak kamu bicara, tapi seberapa dalam kamu memahami apa yang sedang kamu rasakan, tanpa menggantungkan pemulihanmu pada reaksi orang lain. Dan itu hanya bisa lahir dalam diam. Tidak semua kehilangan bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada kehilangan yang sunyi, yang tak terdengar oleh siapapun kecuali oleh jiwamu sendiri. Kehilangan yang tak diumumkan, tak diucapkan, dan bahkan tak kamu izinkan untuk sepenuhnya kamu tangisi. Dan kehilangan semacam itu adalah luka yang paling lama sembuhnya. Tapi hari ini aku ingin berkata, kehilangan itu tidak harus kamu ceritakan ke siapapun. Bukan karena kamu tak butuh tempat bersandar, tapi karena tak semua duka cocok untuk dibagi. Sebagian kehilangan tidak membutuhkan simpati, tapi penerimaan. Tidak butuh nasihat, tapi ruang. Dan tidak semua orang bisa memberi itu. Kita terbiasa melihat kehilangan sebagai sesuatu yang harus segera direspons. Dengan pelukan, dengan kata-kata penghiburan, atau dengan kalimat semacam, "Kamu harus kuat." Tapi realitanya, tidak semua kehilangan butuh reaksi. Ada kehilangan yang justru lebih damai ketika dibiarkan sunyi. Tidak diungkap, tidak dikomentari. Cukup diakui dan dihormati keberadaannya. Dalam filsafat Stoik, kehilangan bukanlah hal yang luar biasa. Mereka berkata, apapun yang kamu miliki hari ini adalah pinjaman, bahkan orang-orang yang kamu cintai. Maka ketika sesuatu atau seseorang hilang dari hidupmu, bukan berarti hidupmu rusak, tapi memang siklusnya sedang berjalan. Semua yang datang akan pergi, semua yang tumbuh akan gugur. Namun tahu bahwa kehilangan itu normal, tidak serta-merta membuatnya mudah dijalani. Ada kehilangan yang menghantam tanpa peringatan, ada kehilangan yang mengubah cara kita memandang hidup, dan ada kehilangan yang tak pernah bisa kita terima sepenuhnya. Hanya bisa kita pelajari untuk hidup berdampingan dengannya. Di titik ini, kamu mungkin merasa ingin bercerita, ingin meluapkan semuanya, ingin dunia tahu bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Tapi sebelum kamu bercerita, tanya dirimu dulu, apakah aku bercerita untuk meredakan atau hanya untuk mengalihkan? Apakah aku benar-benar ingin dipahami atau hanya ingin didengar sebentar lalu dilupakan? Karena tak jarang, ketika kita membuka duka yang belum pulih, kita justru memperpanjang penderitaannya. Kita menerima simpati yang tidak kita butuhkan, kita membuka luka di hadapan orang yang tidak tahu cara menjaganya, dan kita membiarkan kehilangan itu menjadi tontonan, bukan perjalanan pribadi. Ada duka yang sakral, duka yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Duka yang kamu rawat sendiri, bukan karena kamu ingin tampak kuat, tapi karena kamu paham, beberapa kehilangan tidak butuh panggung, hanya butuh waktu. Dan waktu tidak selalu butuh disaksikan. Kadang, sembuh itu datang pelan, lewat tangis yang kamu tahan sendiri, lewat pagi-pagi yang kamu jalani meski berat, lewat keheningan yang kamu peluk dengan pasrah. Kamu tidak harus sembuh dalam hitungan hari. Tidak harus bangkit hanya karena orang lain ingin melihatmu baik-baik saja. Dan kamu tidak perlu memaksakan senyum hanya karena dunia tidak sabar melihatmu lemah. Kehilangan adalah bagian dari hidup, tapi kamu berhak memilih bagaimana cara kamu menjalaninya. Kamu boleh diam, kamu boleh menyimpan, kamu boleh tidak bercerita. Dan itu bukan bentuk kepura-puraan, itu adalah bentuk penghormatan terhadap rasa yang sangat dalam. Karena pada akhirnya, kesedihan yang tidak diumumkan seringkali lebih tulus. Dan kehilangan yang tidak dibicarakan seringkali lebih bermakna. Biarkan ia hidup di dalammu. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membuatmu lebih utuh, lebih manusiawi, lebih memahami arti memiliki dan melepaskan. Dan ketika kamu akhirnya sembuh, kamu akan tahu bahwa kamu tak pernah butuh banyak telinga untuk pulih. Kamu hanya butuh satu hal, keikhlasan. Setiap manusia pasti pernah disakiti, dipatahkan, dihianati, diremehkan, dicurangi, bahkan dilukai oleh orang yang tak seharusnya menyakiti. Dan dari luka-luka itulah benih kebencian seringkali tumbuh. Kadang diam-diam, kadang meledak, kadang disangkal, tapi tetap ada. Namun hari ini,
aku ingin mengingatkanmu satu hal penting. Tak semua kebencian pantas diceritakan, dan tidak semua dendam harus diumumkan kepada dunia. Di zaman sekarang, membenci telah menjadi hiburan. Banyak orang dengan bangga menceritakan siapa yang mereka benci, siapa yang pernah menyakiti mereka, siapa yang harus dibalas, bahkan dengan kalimat-kalimat yang seolah puitis namun sejatinya penuh racun. Kita lupa bahwa kebencian adalah emosi yang panas, dan setiap emosi yang terlalu sering diumbar akan membakar bukan hanya orang lain, tapi juga dirimu sendiri. Filsafat Stoik mengingatkan kita, orang yang marah bukan orang yang kuat, tapi orang yang bisa menahan marah, menyaring reaksinya, dan memilih jalan yang lebih bijak, itulah yang benar-benar berkuasa atas dirinya. Kebencian adalah bentuk lain dari ketidakberdayaan. Ketika kamu terus membicarakan orang yang kamu benci, kamu sedang memberi mereka ruang di dalam kepalamu. Kamu sedang memberi mereka kekuasaan yang seharusnya hanya kamu miliki. Dan yang lebih menyedihkan, kamu sedang mengikat dirimu pada masa lalu yang tak bisa diubah. Bukan berarti kamu tidak boleh marah. Marah adalah bagian alami dari manusia. Dendam pun kadang muncul sebagai respons atas perlakuan yang tidak adil. Tapi di titik tertentu, kamu harus memilih. Apakah aku ingin hidupku dikendalikan oleh luka itu? Atau aku ingin pulih, meski tanpa penonton, meski tanpa balas dendam? Ketika kamu memilih untuk diam, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bentuk kekuatan yang terjaga. Diam bukan berarti kamu memaafkan perbuatannya, tapi kamu sedang memilih untuk tidak membiarkan dirimu terus hidup dalam rantai emosi yang merusak. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, kebencian yang dibagikan ke orang lain tidak akan membuatmu lebih lega. Ia hanya menyebar. Dan saat kamu menyebarkan dendam itu lewat cerita, keluh, atau sindiran, kamu sedang menciptakan ruang yang makin besar bagi luka itu untuk menetap. Cobalah renungkan. Berapa banyak waktu yang telah kamu habiskan untuk mengingat orang yang menyakitimu? Berapa banyak malam yang kamu lewatkan dengan skenario seandainya aku bisa balas? Dan lebih penting lagi, berapa lama lagi kamu mau membiarkan mereka mengendalikan emosimu, bahkan saat mereka sudah tak hadir dalam hidupmu? Memaafkan tidak selalu berarti melupakan. Kadang memaafkan adalah bentuk tertinggi dari kebebasan batin. Kamu melepaskan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas untuk damai. Dan jika kamu belum siap memaafkan, tak apa. Setidaknya, jangan menyebarkannya. Biarkan rasa itu kamu peluk dalam diam, kamu resapi, dan perlahan kamu netralkan, tanpa harus dunia tahu siapa yang kamu benci, siapa yang membuatmu marah, atau siapa yang menurutmu layak untuk disalahkan. Karena pada akhirnya, kamu tidak akan diukur dari seberapa besar kamu membalas, tapi dari seberapa jauh kamu tumbuh, meski disakiti. Seberapa jauh kamu tetap berjalan meski dihancurkan. Dan seberapa hening kamu menata kembali dirimu sendiri tanpa dendam, tanpa kebisingan. Itulah kekuatan sejati, itulah arah baru. Ketakutan adalah sesuatu yang sangat pribadi. Tak terlihat, tak tersentuh, tapi terasa nyata. Ia hadir dalam bentuk yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang takut gagal, takut ditinggalkan, takut tidak cukup baik, takut masa depan, takut kehilangan, bahkan takut dengan dirinya sendiri. Dan dari semua bentuk rasa takut itu, ada satu yang jarang dibicarakan. Ketakutan terdalam yang kamu simpan diam-diam, yang tidak kamu ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada orang yang paling kamu percaya. Mengapa kita tidak menceritakannya? Mungkin karena kita sendiri belum bisa memahaminya. Mungkin karena kita takut dianggap lemah. Atau mungkin karena kita sadar, tidak semua orang bisa menangani sisi rapuh dalam diri kita. Tapi hari ini aku ingin kamu tahu, ketakutan terdalammu bukan sesuatu yang harus diumumkan. Bukan karena kamu harus berpura-pura kuat, tapi karena kamu perlu menjaganya agar tidak menjadi makanan bagi orang yang salah. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa ketakutan, sebagaimana emosi lainnya, adalah respons dari pikiran kita sendiri, bukan dari kenyataan yang sesungguhnya. It's not things that upset us, but our judgment about them, kata Epictetus. Artinya, rasa takut itu lahir bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena bagaimana kamu memikirkan apa yang akan terjadi. Dan karena ia lahir dari pikiran,
maka penyembuhannya juga berasal dari dalam, bukan dari pengakuan keluar. Ketika kamu terburu-buru menceritakan ketakutanmu ke orang lain, kamu sedang membuka ruang untuk ditafsirkan. Orang lain mungkin tidak mengerti. Mereka mungkin menyepelekan, menertawakan, bahkan menjadikan ketakutanmu sebagai kelemahan yang bisa mereka gunakan suatu saat. Dan yang lebih buruk, kamu mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap dirimu sendiri. Kamu mulai ragu, apakah aku terlalu lemah? Apakah aku terlalu takut untuk hal yang tidak penting? Padahal rasa takut adalah bagian dari naluri bertahan hidupmu. Ia bukan musuh, ia adalah sinyal. Dan kamu tidak perlu merasa malu memilikinya. Yang perlu kamu pelajari adalah bagaimana bersahabat dengan ketakutanmu tanpa menjadikannya pusat dari seluruh hidupmu. Kamu tidak harus menjelaskan rasa takutmu agar bisa menghadapinya. Kadang kamu hanya perlu duduk bersama rasa itu, mengakuinya tanpa mengusirnya, memeluknya tanpa menyalahkan dirimu karena memilikinya. Dan saat kamu bisa melihat ketakutanmu bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai bagian dari kemanusiaanmu, saat itulah kamu mulai merdeka. Karena kekuatan bukan berarti tidak takut. Kekuatan adalah saat kamu tetap berjalan, meski takut. Tetap memilih untuk bertindak, meski gemetar. Tetap hadir dalam hidupmu sendiri, meski ada bagian dalam dirimu yang ingin lari. Jangan buru-buru membagi ketakutanmu ke sembarang orang, hanya karena ingin merasa lega. Karena kelegaan semu yang kamu dapat dari didengar, tidak akan bertahan lama. Yang bertahan adalah ketenangan yang kamu bangun perlahan, dari kedalaman, bukan dari perhatian orang lain. Jika kamu ingin bicara, bicara pada dirimu dulu. Tuliskan, rasakan, resapi. Dan bila kamu ingin bersandar, sandarkanlah pada orang yang benar-benar aman, bukan hanya nyaman. Yang bisa menjaga rahasiamu bukan hanya dari orang lain, tapi juga dari penghakiman diam-diam dalam hatinya. Ketakutanmu adalah urusan batinmu, dan kadang hanya kamu dan Tuhan yang tahu betapa keras kamu berjuang. Dan itu cukup. Kamu tidak harus menjelaskannya, tidak harus menunjukkannya, tidak harus mendapat validasi bahwa ketakutanmu masuk akal. Cukup kamu tahu bahwa kamu sedang tumbuh di tengah ketidakpastian, dan itu sudah luar biasa. Setiap orang membawa satu atau dua mimpi besar dalam hatinya. Ada yang ingin menulis buku, membangun bisnis, membeli rumah untuk orang tua, sekolah ke luar negeri, hidup mandiri, menikah, punya anak, atau sekadar bisa hidup tenang tanpa utang. Tapi tidak semua mimpi sudah tercapai hari ini. Ada pencapaian yang masih jauh, ada langkah yang masih tersendat, ada progres yang hanya kamu sendiri yang tahu, karena belum waktunya untuk diceritakan. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah proses. Salah satu kesalahan paling umum di zaman sekarang adalah terlalu cepat berbicara sebelum benar-benar berjalan. Terlalu cepat membagikan rencana sebelum rencana itu punya pondasi yang kuat. Terlalu cepat mengumumkan cita-cita, bahkan sebelum langkah pertama diambil. Padahal mimpi itu seperti api kecil yang harus dijaga. Kalau kamu meniupnya terlalu keras dengan terlalu banyak exposure, validasi, komentar, atau ekspektasi orang lain, api itu bisa padam sebelum sempat menyala besar. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengerjakan sesuatu dalam diam dan membiarkan hasilnya berbicara. Epictetus berkata, jangan menjelaskan filosofimu, embody it. Artinya, kamu tidak perlu menjelaskan rencanamu, jalani saja. Hiduplah sesuai nilai-nilai yang kamu pegang. Kalau memang kamu ingin jadi penulis, menulislah. Kalau kamu ingin sukses secara finansial, belajarlah, bekerja, bangun sistem. Tidak semua hal perlu diumumkan, karena dunia tidak sebaik yang kamu kira dalam menyambut ambisi seseorang. Bahkan seringkali, saat kamu mengungkapkan pencapaian yang belum kamu raih, kamu justru membuka pintu untuk dua hal. Pertama, keraguan dari orang lain. Dan kedua, tekanan dari ekspektasi. Kamu bisa mulai meragukan dirimu sendiri karena komentar orang yang mempertanyakan kemampuanmu. Dan kamu bisa mulai merasa tertekan karena kamu sudah terlanjur menggembar-gemborkan sesuatu yang belum tentu berjalan seperti rencanamu. Lalu kamu kehilangan satu hal penting, ketenangan untuk bergerak dalam keheningan. Pencapaian yang belum tercapai seharusnya bukan menjadi bahan konsumsi publik. Bukan karena kamu tidak percaya diri, tapi karena kamu menghormati prosesmu.
Karena kamu tahu sesuatu yang baik perlu waktu. Dan selama masih dalam perjalanan, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menjaga momentum, bukan membagi energi ke terlalu banyak arah. Apakah itu artinya kamu harus tertutup selamanya? Tidak. Berbagi mimpi itu baik, tapi pilihlah orang yang tepat. Orang yang benar-benar mendoakan, bukan sekadar mengamati. Orang yang bisa menjaga rahasia, bukan menyebarkannya sebagai gosip. Karena pencapaian yang belum tercapai itu seperti benih. Ia tumbuh di bawah tanah. Tidak terlihat, tidak didengar, tapi bekerja. Dan saat waktunya datang, ia akan muncul ke permukaan, tidak untuk sekadar dipamerkan, tapi untuk memberi manfaat. Jadi saat kamu merasa belum sampai pada apa yang kamu inginkan, jangan merasa tertinggal. Jangan terburu-buru membuka peta hidupmu ke orang lain hanya untuk validasi. Tenanglah dalam prosesmu, heninglah dalam langkahmu, dan yakinlah bahwa kerja diam-diam hari ini adalah hadiah untuk dirimu yang akan datang. Jika kamu punya pencapaian yang belum tercapai, rawat ia dalam doamu. Bangun ia setiap hari dengan tindakan kecil, dan jangan biarkan dunia luar menentukan kapan kamu harus tiba. Kamu tidak berlomba, kamu hanya ingin sampai, dan itu pun sudah cukup berarti. Ada satu rasa yang paling manusiawi dan paling universal, keinginan untuk dicintai. Kita semua pada titik tertentu dalam hidup pernah merindukan seseorang yang belum kita miliki, atau mungkin belum tahu bahwa kita mencintainya. Cinta dalam bentuk yang paling murni bukan hanya soal memiliki seseorang. Ia adalah kerinduan, adalah pengharapan, adalah ketulusan untuk menginginkan yang terbaik, meski belum tentu untuk dirimu sendiri. Namun ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang, yaitu menjadikan cinta yang belum kita miliki sebagai cerita publik. Kita bercerita terlalu banyak tentang seseorang yang bahkan belum menjadi milik kita. Kita menyebut namanya, menceritakan betapa kita memperhatikannya diam-diam, atau bahkan menjadikannya pusat dari harapan kita. Padahal hubungan itu belum benar-benar ada. Dan ketika kamu membiarkan orang lain ikut masuk ke dalam cerita yang belum selesai itu, kamu membuka celah untuk penghakiman, untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan membuatmu merasa semakin kosong. Jadi kalian sudah dekat? Kok belum jadian juga? Dia tahu kamu suka? Dan perlahan kamu mulai kehilangan keintiman atas perasaanmu sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga emosi kita, agar tidak bergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Dan cinta, sayangnya, adalah salah satu dari hal-hal itu. Kamu bisa mencintai dengan tulus, namun tetap sadar bahwa hasil akhirnya bukan sepenuhnya dalam kuasamu. Kamu bisa berharap, tapi kamu tidak boleh menggantungkan hidupmu pada respon seseorang yang belum tentu memiliki perasaan yang sama. Ketika cinta itu belum menjadi milikmu, baik karena belum terungkap, belum terbalas, atau belum menemukan bentuknya, maka itu adalah perasaan yang harus kamu jaga dengan hormat. Ia bukan untuk diumbar, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dirasakan dengan penuh keheningan agar tidak kehilangan makna sejatinya. Menceritakan cinta yang belum kamu miliki kepada orang lain seringkali hanya membuka pintu untuk candaan, ekspektasi, bahkan rasa malu yang tidak perlu saat hubungan itu tidak berjalan seperti harapanmu. Dan parahnya, kamu bisa kehilangan kedamaian karena terlalu banyak mendengar pendapat dari luar tentang seseorang yang bahkan belum menggenggam tanganmu. Jika kamu memang sedang mencintai dalam diam, itu bukan kelemahan. Itu adalah kedewasaan. Karena kamu tahu bahwa tidak semua perasaan harus dikejar secara terburu-buru. Tidak semua rasa harus diumumkan. Dan tidak semua cinta harus memiliki akhir yang romantis untuk bisa bermakna. Ada cinta yang cukup untuk disyukuri karena membuatmu jadi pribadi yang lebih lembut. Ada cinta yang cukup untuk diam-diam kamu jadikan doa tanpa harus kamu ganggu dengan rasa ingin memiliki. Biarkan perasaanmu tumbuh tanpa gangguan sosial media, tanpa perlu membuat kode-kode yang penuh sandi, tanpa perlu bercerita kepada dunia yang tidak mengerti konteksnya. Cinta bukan tentang pengakuan, ia tentang bagaimana kamu memperlakukan seseorang meski tak ada balasan. Ia tentang bagaimana kamu memperbaiki dirimu sendiri karena merasa ada seseorang yang pantas kamu perjuangkan, meski diam-diam. Dan jika suatu hari cinta itu menjadi nyata, kamu bisa menyambutnya dengan penuh ketenangan, bukan dengan euforia yang meledak-ledak. Karena kamu tahu,
kamu menjaganya dalam proses yang benar. Dan jika cinta itu tidak pernah menjadi milikmu, kamu pun tetap tenang. Karena kamu tidak pernah mempertontonkan hal yang terlalu pribadi. Kamu tidak pernah menggantungkan hidupmu pada seseorang yang belum tentu tinggal. Dan kamu tidak pernah mengizinkan orang lain membuatmu merasa rendah hanya karena cinta yang tidak berbalas. Cinta yang belum kamu miliki, biarkan ia menjadi ladang kesabaran, bukan ladang gosip. Biarkan ia tumbuh dalam doamu, bukan dalam status media sosial. Biarkan ia menjadi cerita yang suci di dalam hatimu, bukan sekadar bahan pembicaraan orang yang tidak tahu apa-apa tentangmu. Karena pada akhirnya, yang paling kuat bukan cinta yang diumumkan, tapi cinta yang diam-diam mendewasakanmu. Tanpa drama, tanpa sorotan, tapi mengakar dalam. Tak ada proyek yang lebih penting dalam hidup ini selain membangun dirimu sendiri. Bukan rumah, bukan career, bukan relasi. Semua itu penting, tapi akan runtuh bila fondasi dalam dirimu sendiri tidak kokoh. Setiap hari tanpa disadari, kamu sedang membangun sesuatu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya, mungkin kamu merasa perubahanmu tak signifikan, tapi percayalah, prosesmu tidak sia-sia. Karena setiap pilihan kecil, memilih untuk tidak marah, memilih untuk belajar, memilih untuk tidak membalas keburukan orang lain, semuanya adalah bata-bata yang kamu tumpuk untuk membentuk versi dirimu yang lebih kuat. Namun ada satu hal yang sering menghancurkan proses itu. Ketidaksabaran untuk terlihat jadi di mata orang lain, padahal kamu masih dalam perjalanan. Banyak orang tergoda untuk memamerkan proses pembangunan dirinya, padahal fondasinya belum benar-benar kuat. Kita ingin segera terlihat sukses, kita ingin segera mendapat pengakuan, kita ingin terlihat bijak, padahal kita masih belajar mengendalikan amarah. Kita ingin terlihat stabil, padahal masih sering hancur ketika sendirian. Dan disitulah bahaya dimulai. Ketika kamu terlalu cepat mengekspos versimu yang masih dibentuk, kamu membiarkan dunia ikut menilai, bahkan merusaknya sebelum kamu siap. Stoikisme mengajarkan bahwa pembangunan karakter adalah proses sunyi. Ia tidak membutuhkan pengakuan, tidak haus akan tepuk tangan, karena tujuannya bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan. Versi dirimu yang sedang kamu bangun itu tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibuktikan, karena ia akan terlihat ketika waktunya tiba. Lihatlah bangunan kokoh, menara-menara besar, karya arsitektur dunia, semuanya membutuhkan waktu, perencanaan, dan keteguhan. Tak satu pun dibangun dalam semalam. Tak satu pun dimulai dengan kebisingan. Demikian pula dengan dirimu. Kamu mungkin sedang memperbaiki cara bicaramu agar tidak lagi menyakitkan. Sedang berusaha lebih sabar, lebih bijak, lebih tenang. Kamu mungkin sedang membangun kedisiplinan, membiasakan diri untuk bangun pagi, belajar konsisten, menata ulang hidup yang berantakan. Kamu mungkin sedang melatih hatimu agar tidak lagi terpancing oleh validasi eksternal. Sedang mencoba menjadi versi dewasa dari dirimu yang dulu mudah meledak, mudah kecewa, mudah menyerah. Dan semua itu butuh waktu, butuh ruang, butuh ketenangan yang tidak terus-menerus diganggu oleh tekanan sosial untuk terlihat hebat. Jadi, jika kamu sedang dalam proses itu, jagalah dirimu dari godaan dunia yang ingin semuanya serba instan. Jangan biarkan orang-orang yang tidak tahu prosesmu ikut menentukan nilaimu. Jangan biarkan komentar-komentar dari luar meruntuhkan dinding mental yang sedang kamu perbaiki. Karena versi dirimu yang sekarang bukanlah hasil akhir. Ia masih dibentuk, masih diuji, masih ditumbuhkan dalam senyap, dan kamu tak perlu menjelaskannya pada siapapun. Cukuplah kamu tahu bahwa kamu sedang berjalan ke arah yang benar, bahwa kamu sedang berjuang untuk menjadi lebih baik meski masih sering jatuh, bahwa kamu sudah jauh lebih kuat dari dirimu yang dulu, meski belum sempurna. Versi terbaik dari dirimu bukan yang paling sempurna, tapi yang paling jujur dalam proses, yang tahu bahwa ia punya celah tapi terus menambalnya, yang sadar bahwa ia punya kekurangan tapi tidak membiarkannya jadi alasan untuk menyerah. Kamu bukan proyek gagal, kamu adalah karya yang sedang tumbuh. Dan meskipun belum selesai, itu bukan alasan untuk malu atau ragu. Bahkan batu pun harus diasah bertahun-tahun sebelum bisa jadi pahatan bernilai. Maka kamu pun pantas diberi waktu, pantas diberi ruang. Dan yang terpenting,
pantas diberi kesempatan untuk menjadi dirimu sendiri. Bukan versi yang disukai orang lain, bukan versi yang dibuat-buat agar viral, tapi versi yang benar-benar lahir dari kesungguhan dan kejujuran hatimu sendiri. Jadi teruslah bangun dirimu, tanpa harus menjelaskan semuanya. Karena yang mengerti akan tetap tinggal, dan yang tidak mengerti, tak perlu kamu buang tenaga untuk menjelaskannya. Dirimu sedang dalam proses, dan itu sudah luar biasa. Mungkin dari 10 hal tadi, ada satu atau bahkan semuanya yang sedang kamu rasakan. Dan jika iya, itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu manusia, masih bertumbuh, masih berproses, masih berusaha jujur dengan diri sendiri. Hidup tak selalu tentang pencapaian besar. Terkadang keberanian terbesar adalah saat kamu duduk sendiri, menatap langit-langit kamar dan berkata, "Aku belum baik-baik saja, tapi aku akan ke sana." Dan disinilah kamu tidak perlu berjalan sendiri. Channel ini Arah Baru diciptakan bukan untuk memberi kamu jawaban yang instan, tapi untuk menemani jalan panjangmu. Dengan kata-kata yang menenangkan, dengan narasi yang jujur, dan dengan pengingat-pengingat kecil bahwa kamu masih punya arah, meski kadang jalan di depanmu tampak kabur. Jadi jika kamu merasa butuh ruang untuk menata hati, menenangkan pikiran, dan menguatkan langkah, berlanggananlah dan nyalakan lonceng notifikasimu. Agar setiap kali dunia terasa terlalu bising, kamu bisa kembali ke sini dan bernapas lebih pelan. Karena di sini kita sedang belajar hal yang sama, menjadi utuh meski perlahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.